Baik, kali ini kita akan belajar tentang penulisan pustaka, penyusunan kerangka teori, dan kerangka konsep penelitian. Ya, di sini yang akan kita pelajari, ya. Jadi ada beberapa yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu teknik penulisan pustaka, praktik terbaik untuk studi literatur, ya, yang istilahnya berbasis riset, terkait perbandingan efektivitas teknik citasi manual dan berbasis perangkat manajemen referensi, ya. Terus konsep penyusunan kerangka konsep dan kerangka teori, teknik pembuatan kerangka konsep dan kerangka teori, ciri-ciri hipotesis, cara memperoleh hipotesis, jenis hipotesis, dan rumusan hipotesis yang adekuat. Ya, jadi ini beberapa materi pembelajaran ya. Jadi memang cukup banyak ya. Harapannya di sini teman-teman ini ya, silahkan disimak ya sampai selesai ya, sehingga ada ini ya pencerahan lah sedikit ya dari teknik literatur di sini ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang suatu penelitian ya, jadi ini ada beberapa tahapan ya. Dari pertama yang harus dipahami adalah fenomena. Ya, mungkin teman-teman sudah paham ya, harus ada masalah fenomena, diidentifikasi ya, terus ada rumusan masalah, baru timbullah ada suatu pertanyaan penelitian. Ya, yang mana dari pertanyaan penelitian ini ada tujuan dan manfaat nanti. Ya, dari masalah dan fenomena di sinilah yang nanti kita akan membuat suatu dasarnya ya, dasarnya dari tinjauan pustaka. Di sini ada dasar literatur, yang mana dari tinjauan pustaka nanti dijadikan suatu kerangka teori, dibuatlah menjadi kerangka konsep penelitian, dan kita tegaskan suatu hipotesa ya. Ya, berarti ada 4 ini yang akan kita bahas di sini ya, dari tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesa. Hipotesa itu apa sih? Hipotesa nantinya ya, jadi jawaban sementara dari penelitian ya, itu ya yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama terkait studi literatur ya, jadi berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian, misalnya bisa dari jurnal, buku, atau artikel ilmiah. Jadi seperti hal-hal yang akan kalian citasi ya, yang akan kalian ambil referensinya ya. Di sini saya menganjurkan kalau bisa dari, nah ya, kalau semisal bisa ya, kalaupun dari buku dan artikel ilmiah tidak masalah, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan pada perumusan masalah. Ya, jadi harapannya bisa membantu ya dalam menjawab dari rumusan masalah yang sudah ada di sini ya. Terus seperti apa sih studi kepustakaan di sini ya? Jadi mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang biasanya dituangkan menjadi suatu jurnal yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Terus selain itu pelatihan lain adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, note, catatan ya, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau masalah yang ingin diselesaikan. Itu terkait studi kepustakaan di sini. Berikut di sini adalah fungsi dari penulisan pustaka ya. Jadi bisa kita singkat menjadi 6M di sini ya. Fungsi penulisan pustaka ya, satu mengkaji ya, mengkaji secara permasalahan. Yang kedua mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Terus mengkaji kelebihan dan kekurangan penelitian sebelumnya ya. Terus yang keempat menghindari duplikasi penelitian ya. Jadi sehingga tidak terdeteksi dari ini ya, duplikasi ya. Yang kelima bisa menunjang perumusan permasalahan, dan yang keenam bisa membantu memilih metode penelitian nantinya ya. Jadi ini beberapa fungsi penulisan pustaka ya, sehingga sangat penting dalam suatu penelitian kalau misalnya kita harus memiliki dasar ya, literatur dasarnya atau literasi dasarnya di sini. Referensi ya, tadi sempat kita bahas sudah ya referensi ya. Ini contoh dari jurnal misalnya ya. Contoh bahan pustaka di sini ya. Jadi referensi merupakan sumber acuan, ya, rujukan atau petunjuk. Ya, jadi kalau bahan pustaka di sini yaitu dokumen yang memberikan informasi ilmiah dan bisa dijadikan citasi atau landasan teori dalam suatu karya. Di sini ya. Bisa berupa buku, ya, jurnal cetak atau elektronik, ya, hasil penelitian, surat kabar, majalah, dan bahan pustaka lainnya. Ini bisa menjadikan bahan pustaka.
Kalau dikatakan sumber rujukan di sini ya, menurut ini ya pedoman penulisan karya ilmiah dari Universitas Jember ya. Jadi ada pedomannya ya, nanti bisa teman-teman download ya terkait BPKI di sini ya. Jadi buku teks ya, bisa buku teks terjemahan, buku terbitan ya, peraturan ya, artikel jurnal ilmiah, artikel proceeding bisa, artikel dalam buku antologi ya, bisa skripsi, tesis atau disertasi, artikel internet juga bisa ya, asal ada ini ya penegasan terkait ini ya sumber literaturnya yang jelas. Terus makalah pidato ilmiah atau sejenisnya juga bisa ya, artikel dari majalah atau surat kabar, ataupun berita dari majalah ataupun surat kabar. Ini beberapa yang bisa dijadikan menjadi suatu sumber rujukan di sini. Terus sumber penelusuran pustaka ini dibagi menjadi 3 ya, yaitu primer, sekunder, dan literatur ya. Jadi kalau primer ini ada bisa menjadi artikel penelitian atau jurnal ya. Sekunder bisa menjadi dari buku, media elektronik atau media cetak. Nah, literatur di sini area abu-abu ya. Jadi di sini bisa dikatakan artikel atau jurnal yang tidak dipublikasikan, dan situs web pemerintahan atau organisasi dan lain sebagainya. Ini bisa dijadikan menjadi sumber penelusuran pustaka. Kita bahas apa sih jurnal? Ya, dari jurnal adalah kumpulan suatu artikel atau kutipan dari suatu laporan ya, yang mana laporannya itu berisi dari penelitian, studi literatur, analisis dan lain sebagainya ya, yang terdapat poin-poin penting dalam laporan tersebut. Ya, jadi jurnal di sini dapat berisi laporan terkini terkait suatu bidang keilmuan. Ya, misalnya kalian ingin mencari jurnal keperawatan, berarti fokusnya tentang bidang keilmuan keperawatan. Ya, itu yang bisa teman-teman baca nanti terkait jurnal. Nah, di sini kita belajar dulu terkait apa sih bedanya artikel ilmiah, jurnal ya, dan buku di sini ya. Jadi kalau misalnya kita bahas jurnal di sini ya, jadi penjelasannya terfokus pada satu topik dan lebih mendalam biasanya kalau jurnal ya. Kalau buku penjelasannya pada banyak topik dan lebih luas. Itulah kenapa ada chapter 1, chapter 2 ya. Jadi itu istilahnya banyak sekali luas. Untuk jurnal perkembangannya terbaru, informasi terkini, namun belum pasti lengkap karena terfokusnya itu ya. Kalau buku ada jeda waktu terkait penemuan atau informasi baru dan informasi lebih lengkap biasanya karena ada banyak topik di sini ya. Cakupan terbatas ya, tanpa banyak kajian riwayat atau konteks juga ya. Kalau buku cakupannya lebih luas ya, itu udah jelas ya. Terus jumlah halaman lebih pendek ya, hanya terdiri dari beberapa lembar ya. Biasanya tuh jurnal tuh 5 sampai 7 8 lembar biasanya ya. Kalau buku jumlah halaman lebih panjang, bisa ratusan bahkan ada yang lebih ya, menjadi lebih banyak ya. Terus kalau jurnal terdiri dari volume dan isu-isu yang diterbitkan secara teratur ya, ada beberapa volume. Misalnya satu volume jurnal itu terdiri dari 10 artikel, biasanya bisa 15 atau 20 misalnya ya. Kalau buku bisa dipublikasikan sekali, meskipun terdapat revisi dapat diterbitkan pada edisi selanjutnya ya. Jadi buku tuh dalam setahun mungkin bisa terbit sekali, nanti bisa 2 atau 3 tahun lagi diterbitkan dengan adanya suatu revisi bisa ya. Jadi kalau jurnal ya rentang waktunya itu terkini, lebih baru ya, bisa 2 atau 3 tahun terakhir ya. Kalau buku ya jadi bisa lebih lama rentangnya, karena kenapa, buku di sini adalah ringkasan dari jurnal ya. Itulah kenapa kalau buku terbit tahun 2014, nah, pasti referensinya di bawah itu ya, mentok paling 2013, bisa 5 tahun atau 10 tahun ke belakang ya, jadi lebih lama rentang waktunya. Terus bagaimana kita mendapatkan jurnal ya, apakah berbayar beli ya? Tentunya tidak ya, sekarang sudah banyak sekali jurnal elektronik yang gratis, bisa kalian download dan citasi secara gratis ya. Gimana cara mendapatkannya ya? Bisa download secara gratis ya, bisa melalui Google Scholar ya, atau resource Perpusnas ya, dari Perpusnas ya. Jadi Indonesia ini mempunyai perpustakaan nasional yang besar sekali yang elektronik ya. Itu ada namanya Perpusnas, gampang sekali cara daftarnya ya, cukup kalian punya KTP, daftar ya. Dan banyak lagi situs yang menyediakan layanan jurnal secara gratis. Contoh yang dilanggan oleh Universitas Jember yaitu Springer. Nah, itu gratis bisa ya.
Oke, kita bahas secara mendalam terkait penelusuran sumber pustaka. Ya, gimana sih penelusuran sumber pustaka itu ya? Ya, biasanya pada zaman saat ini ya, zaman now di sini ya udah jarang sekali teman-teman atau para ilmuwan ini beli buku, beli literatur secara hard file ya, seringnya secara software atau secara elektronik di sini. Nah, itulah kenapa ini keuntungan internet ya sebagai sumber informasi. Jadi kenapa kok bisa untung ya di zaman modern saat ini yang banyak internet di sini? Karena cakupannya luas ya, ada topik, subjeknya, bahasanya, waktu, geografi. Kalau kalian pengen misalnya buku yang diterbitkan hanya di luar negeri kan kalian bisa dapat secara online ya. Terus kemutahiran dan kelengkapan data juga, kemudahan pencarian informasi ya. Asal ada sinyal, ada paketan, pasti tidak bisa ini ya mencari informasi. Terus lebih cepat juga memperoleh informasi ya, bisa akses secara langsung atau secara interaktif nanti itu juga bisa sekarang ya. Nah, ini pentingnya strategi penelusuran ya, karena informasi yang tersedia sangat banyak dan luas ya, sehingga untuk mendapatkan informasi yang relevan dan untuk menghemat waktu juga, dan untuk mempermudah pencarian informasi dan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan, jadi ada strateginya nanti ya. Jadi tidak asal mencari tapi tanpa persiapan, bingung pasti ya, karena kalau kita ngomong website di internet itu banyak sekali terkait ini ya, homebase ya, yang bisa ini ya, bisa menyimpan beberapa literatur ya, sehingga kalau mau mencari satu persatu tanpa keyword yang jelas pasti kesulitan ya. Nah, berikut ini yang harus diperhatikan dalam penulisan informasi ya. Harus paham jenis pangkalan datanya atau database-nya. Terus tahun dan cakupan bidang tersedia. Kalau misalnya cari nursing, insya Allah banyak yang tersedia ya. Tinggal kalian harus cari jurnal kesehatan ya, yang di dalamnya ada nursingnya. Kalau kalian ingin cari nursing tapi larinya ke jurnal sosial, ya nggak bakalan dapet nanti ya. Terus format tampilan yang disediakan dari tiap-tiap pangkalan data harus jelas nanti ya. Terus memahami panduan atau cara akses pangkalan data atau database-nya itu ya, harus tahu caranya mengakses ya. Terus khusus pada penulisan menggunakan komputer ya, atau misalnya literatur yang mencari melalui komputer ya, bisa dengan search engine, bisa menggunakan Boolean logic ya, seperti tanda and, or, atau not. Nah, serta pemenggalan kata harus diperhatikan karena ini sangat pengaruh sekali ketika kita mencari keyword nanti ya. Ini strategi dalam penyusunan pustaka ya. Nah, jadi tentukan konsep ya, buat kalimat pertanyaan atau pernyataan ya. Terus tentukan beberapa kata kunci atau suatu frasenya. Terus tentukan juga kata alternatif ya, bahasa, sinonim, variasi kata, yang kata tunggal atau jamak itu kita tentukan. Baru setelah itu kita gunakan suatu alat yang ada dalam komputer ya, ataupun ini ya, gadget ya, menggunakanlah search engine yang sering kita gunakan, biasanya menggunakan Google boleh ya, Yahoo juga boleh, banyak ya, Alta Vista juga ada ya. Terus ada bisa menggunakan directories ya, kita kunjungi langsung ke directoriesnya juga bisa, atau langsung berkunjung dan langsung lihat database secara online ya. Bisa juga ini ada yang di Invisible Web yang biasanya mungkin berbayar untuk mengakses ya. Juga bisa menggunakan operator tadi ya, kalau dalam engine bisa and, not, atau or di sini ya. Dan juga gunakan fasilitas tanda petik ya, koma, dalam kurung dan lain sebagainya, karena itu akan sangat mempengaruhi hasil penelusuran dari pustaka. Dan yang terakhir yaitu periksa keterangan ya, keterangan secara ringkas, alamat dan domainnya juga harus jelas di sini ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berikut ini beberapa subjek gateways bidang kesehatan di beberapa artikel ya. Jadi ini ada namanya online database ya, ada yang EBSCO, Biomed, Medline, ProQuest, ScienDirect, Springer,
Nature ya, dan lain sebagainya, banyak sekali. Mungkin beberapa database ini berbayar, namun banyak juga yang tidak berbayar. Silahkan teman-teman bisa mencari secara gratis ya. Nih, terus setelah kita mendapatkan suatu literatur, ya tinggal bagaimana sih menuliskan citasinya. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi citasi itu ada sangat penting ya. Jadi tinjauan pustaka memiliki arti peninjauan kembali terkait artikel yang sesuai dengan masalah dalam suatu penelitian ya. Jadi tinjauan pustaka di sini bisa referensinya silahkan dibaca dari PPKI.net ya. Jadi bisa meliputi kajian teori dari hasil penelitian sebelumnya. Ya, juga bisa dalam proses penulisan tinjauan pustaka dilihat. Ya, yang pertama yaitu mengumpulkan pendapat teori yang sesuai, membandingkan dan memilih yang paling relevan, membahas menilai kelemahan dan keunggulan dari teori. Ya, menentukan teori sebagai dasar analisis selanjutnya. Ini sangat relevan sekali. Ya, itulah kenapa sangat penting sekali untuk menyesuaikan tujuan pustaka dalam suatu proposal penelitian. Bagaimana sih langkah menyusun penelusuran pustaka yang baik, yang tepat itu ya? Di sini ada 5 langkah ya. Yang jelas yang pertama identifikasi keyword yang akan digunakan. Itu tadi yang sering saya bilang ya. Karena kalau kalian ingin menembak suatu keywordnya yang jelas ya, jadi harus ini ya, tahu ya keywordnya. Seperti tadi ya ada kata seperti and, or atau not. Ya, itu sangat penting sekali dalam search engine ya. Kalau and seperti apa, not seperti apa, or itu seperti apa, sangat penting sekali di sini ya. Terus tempatkan literatur yang sesuai. Ya, yang sesuai itu seperti apa ya. Terus evaluasi dan kritisi terkait literatur yang didapat. Nah, ini yang sering menjadi masalah juga ya. Jadi mengkritisi ini beda dengan meringkas atau meresum ya. Jadi kalian kalau dapat literatur itu dikritisi ya, kalian baca, kalian simpulkan sendiri baru kalian tulis. Jangan langsung di copy paste ya. Terus setelah dikritisi baru disusun literatur yang sesuai ya. Mana dulu nih yang mau dibahas dari variabel-variabelnya. Terus setelah disusun baru dibaca ulang ya. Perlu tidaknya ya. Intinya penulisan pustaka kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalau di dalam proposal bab 2 itu nggak perlu banyak-banyak banget ya. Yang penting sesuai dengan variabel yang akan kalian ukur. Ya, itu yang paling penting di sini ya. Oke, next terkait identifikasi. Ya, tadi kan sempat saya singgung terkait keyword. Ya, juga harus jelas. Ya. Bisa jadi juga ini ya, boleh menggunakan beberapa kata dari penulis. Ya, penulis lain dalam mencari literatur juga boleh. Ya, dan pastikan juga penulis akrab dengan istilah alternatif yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan topik penelitian. Misalnya di sini ya, misalnya kita akan meneliti kejenuhan kerja perawat. Ya, tapi kalau kita meneliti jenuh, nanti literatur yang didapatkan hanya sedikit sekali ya. Jadi harus mengenal istilah alternatif lainnya. Ya, misalnya yang paling populer kalau kita meneliti kejenuhan itu adalah burnout. Ya, itu kalau misalnya di search itu pasti lebih dapat banyak nanti terkait literatur dan pilihannya. Yaitu ya harus banyak belajar, banyak baca intinya ya. Terus bagaimana menempatkan literatur? Ya, jadi tadi kan harus diurutkan ya. Tadi kan ada banyak jenisnya ya. Jadi utamakan sumber primer, terus barulah yang sumber sekunder ya. Apakah tidak boleh menggunakan literatur yang masih di gray area atau gray literatur ya, seperti area abu-abu itu? Boleh-boleh saja, yang jelas tapi harus ada ininya ya, apa, ada literasinya tetap ya, ditulis citasinya. Ya, misalnya yang bisa menjadi suatu gray literatur ya, ini ya contohnya skripsi ya, skripsi dari kakak kelas kalian yang tidak dipublish. Nah, itu yang menjadi gray literatur atau literatur abu-abu. Kenapa dikatakan literatur abu-abu? Karena orang lain tidak bisa membuktikan ya, tidak bisa ngecek ya, tidak bisa ngecek misalnya penelitian dari senior kalian. Bagaimana saya bisa ngecek apakah saya harus ke perpustakaan ini fakultas? Ini kan enggak juga kayak gitu ya. Itu bisa dikatakan literatur abu-abu ya, atau gray area ya, gray literatur ya istilahnya ya. Jadi boleh namun digunakan, tapi tolong jangan ini ya, jangan terlalu banyak kalau bisa ya, lebih fokus ke
sumber primer ya. Dari mana sumber primer? Tadi yang saya bahas ya, bisa dari jurnal ya. Terus untuk sumber sekunder ya seperti buku dan sebagainya itu boleh ya, hampir mirip dengan literatur grey literatur tadi. Hanya jangan banyak-banyak ya. Kalau menurut saya prosentase yang bagus sekali dalam literatur dalam proposal itu ya 70% itu adalah dari jurnal atau sumber primer ya. 20%-nya dari sekunder, bisa buku dan sebagainya ya. Terus 10%-nya dari grey literatur. Itu bagus ya. Lebih bagus lagi kalau 100% sumber primer. Ya. Itu bagus sekali ya. Terus bagaimana cara mengkritisi? Nah, tadi sempat saya singgung ya. Jadi kalau mengkritisi ini ya, kalau kalian cari dapat jurnal ya, kalian pertama baca abstraknya, sesuai atau tidak. Kalau sesuai dengan penelitian kalian, langsung lari ke opininya atau ke kesimpulannya. Ya, kalau misalnya cocok, barulah kalian nanti baca, boleh dari daftar istilahnya latar belakangnya sampai hasilnya boleh. Ya, kalau misalnya dari abstrak saja sudah tidak cocok, tidak usah dipaksa. Ya, nanti kalian pusing sendiri nanti. Ya, jadi boleh cari literatur ya, sebanyak-banyaknya cari, baca abstraknya dulu, sesuai dipilah ya, sesuai dipilah, nggak sesuai nanti jangan dibuang dulu ya, jangan didelete dulu, diletakkan ke istilahnya ke folder yang lain dulu ya, sehingga kalau misalnya sudah dapat ya baru kita pretel itu ya, bisa kita kritisi dari hasil atau simpulan dari penelitian yang ini ya, yang didapat di sini ya, itu ya. Jadi artikel atau jurnal dengan hasil negatif seperti apa nanti? Nah ini ya. Jadi misalnya hipotesis kalian, misalnya ada hubungan. Tapi ada juga artikel yang dengan ini ya, dengan variabel sama tidak ada hubungan ya. Apakah boleh digunakan? Boleh-boleh saja ya, nggak masalah itu digunakan ya. Hanya saja nanti dilihat sikonnya dalam pembahasannya ya. Jangan sampai artikel tersebut bisa menjadi bumerang dalam penelitian teman-teman ya. Nanti boleh digunakan tapi penempatannya harus tepat nanti ya. Terus bagaimana juga bisa mengorganize suatu literatur di sini ya. Jadi ada ini ya, buat rangkuman boleh ya, seperti field note ya, catatan kecil ya. Nah, jadi setiap artikel yang dibaca baca di resume ya. Jadi diartikan lah ya, diserap intisarinya nanti ya. Terus bagaimana kita mengurutkan ya. Jadi susah-susah gampang memang ya. Kalian bisa baca satu hari satu artikel full saja itu sudah bagus ya. Bahkan sangat bagus menurut saya ya, karena saya sendiri pun kalau suruh baca artikel satu saja itu wah sudah lelah, apalagi yang bahasanya bukan bahasa keseharian ya, atau bukan bahasa Indonesia ya. Nah, itulah kenapa jangan ini ya, jangan sistem SKS ya, sistem kebut satu malam itu ya. Jadi kalau baca literatur ya pelan-pelan ya, capek berhenti ya, capek berhenti, hanya istiqomah itu yang paling penting ya, berkesinambungan lah itu ya, sehingga nanti setelah jelas mengorganisirnya nanti urutkan ya, ini ya. Jadi dari suatu ini literatur yang didapatkan diurutkan ya, cukup boleh dari abstraknya, insya Allah abstrak tuh sudah mewakili dari ini ya, dari artikelnya ya. Hanya kalau ingin yang lebih jelas silahkan dibaca di pembahasan ataupun hasilnya ya, nanti ya. Cukup abstraknya diurutkan, nanti dijadikan suatu bahan dalam suatu tinjauan pustaka ya. Apakah boleh? Boleh sekali ya. Itulah kenapa di bab 2 itu yang benar, yang bagus tuh nggak perlu banyak-banyak memang ya. Jadi yang saat ini terjadi itu banyaknya kan teman-teman langsung copy paste tuh seringnya ya, atau memparafrasekan ya, sehingga seperti menulis ulang. Sebenarnya tidak perlu ya. Kalau misalnya cukup bab 2 atau 5 atau 10 lembar saja udah cukup, kalau misalnya itu sudah benar-benar mewakili dari penelitian yang akan teman-teman ambil di sini ya. Ini contoh mengorganisir dari literatur ya. Jadi disortir ya. Disortir misalnya artikel atau jurnal pendukung nih ya, misalnya dari tahun bisa ya, 15, 16, 17 ya. Catat argumentasinya, bukti hasil penelitian seperti apa ya. Terus dari artikel jurnal pendukungnya ada yang jurnal tidak pendukung, atau misalnya yang negatif tadi ya, seperti apa itu juga dicatat, sehingga itu akan sangat
membantu sekali ketika teman-teman membahas pembahasan nanti ya. Terus setelah itu di grup ya, ada perbedaan dan pendekatan ya. Jadi ini contohnya ya, contoh kalau misalnya kita menulis suatu ini ya, literatur ya. Nah, ini misalnya Song berpendapat ya, Song dalam kurung 2015 berpendapat bahwa bla 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 kayak gitu ya. Terus Jong ya misalnya 2016 mengklaim bahwa apa? Nah, ini kan berarti dua literatur dijadikan satu. Boleh, tinggal nanti di citasinya Song dan Song tahun 2015 dan Jong tahun 2016 kayak gitu ya. Itu boleh dua literatur. Kalau lebih dari kedua, ya boleh-boleh saja ya. Misalnya Song dan Jong ya memiliki penelitian menunjukkan hasil bahwa apa bla bla bla. Nah, ini dan juga ini Hey ya misalnya Hey tahun 2016 menunjukkan bahwa apa. Nah, tinggal nanti di terakhirnya nanti tinggal berarti Song 2015, Jong 2016 dan Hey 2015 apa gitu. Nah, jadi boleh sekali, malah lebih bagus kalau seperti itu ya. Terus bagaimana nulis literatur? Ya, jadi intinya memberikan dasar dan bukti bagi peneliti untuk merencanakan penelitian selanjutnya. Ya, menuangkannya seperti apa? Bisa summarize, parafrase atau sintesis ya. Sintesis ini lebih bagus ya karena dari beberapa jadikan satu seperti tadi ya. Song, Jong ya misalnya dari Hey jadikan satu menjadi suatu sintesis ya. Kalau parafrase juga boleh ya. Jadi dari jurnalnya itu diparafrasekan atau dibahasakan sendiri juga boleh. Yang jangan terlalu banyak apa itu summarize atau apa ya meresum itu jangan ya, jangan banyak-banyak ya atau copy paste langsung tuh jangan lah ya. Jadi harus ini ya bisa disintesis, disintesa nanti. Ini struktur tinjauan pustaka ya, ada beberapa di sini ya. Jadi pahami variabelnya, jabarkan suatu variabel ya. Terus jabarkan variabel yang mendukung masalah dan hipotesa nanti ya. Jadi hindari penjabaran variabel yang tidak mendukung proses penelitian. Karena kenapa ya? Itu tadi bisa menjadi suatu bumerang nanti dalam penelitian ini. Ya. Ini penyusunan daftar sumber rujukan ya. Ini kalau misalnya dalam artikel online misalnya ya. Ini biasanya menggunakan aplikasi ya. Jadi Mendeley ya misalnya ya. Jadi ini inline citation ya. Kalau misalnya citasi dalam artikel ya di sini ya. Jadi ada Yunianti misalnya, WHO dalam kurung 2011 ya. Ini banyak sekali lah ya, nanti bisa dicek ya. Terus bagaimana menulis daftar pustaka ya? Ini hukumnya wajib ya. Harus dilakukan ya. Jadi ketika daftar pustaka ini sudah diambil referensinya harus ditulis ya. Banyak sistem dalam penulisan daftar pustaka yang baku ya. Ada Vancouver, Harvard, Chicago, American Psychological Association ya. Ada Modern Language Association of America dan lain sebagainya ya. Jadi namun ya di sini yang digunakan oleh Universitas Jember yaitu menggunakan Harvard ya. Jadi silakan pelajari itu ya. Ini contoh perbandingan sistem penulisan dalam daftar pustaka ya, bisa dari buku teks, artikel jurnal ataupun internet ya. Kalau menggunakan apa style ya di sini tahunnya dalam kurung tuh ya. Jadi dari nama penulis, tahun dalam kurung, terus judulnya, terus habis itu tahu tempat terbit ya, penerbitnya siapa ya. Kalau Harvard style dari nama, tahun tanpa dalam kurung ya, terus judul, kota tempat CV penerbitnya dan nama CV penerbitnya ya. Kalau dari Vancouver ya ini dari nama langsung judul, tempat terbit dan nama CV penerbitnya baru tahun belakangan di sini. Ya, ini contoh perbedaannya, bisa teman-teman dilihat sendiri ya mekanisme perbedaannya di sini. Terus bagaimana sih penulisan rujukan, kutipan, citasi dan daftar pustaka berdasarkan PPKI Universitas Jember seperti apa nih? Ya silahkan kalian cek ya. Di sini saya katakan ini self learning ya. Download PPKI UNES ya, tulis saja ketik di Google ya.
PPKI UNED, insya Allah nanti ada PDF-nya gratis di download ya, hanya sekitar berapa mega gitu ya, jadi ya nggak nyampe puluhan mega kok ya. Jadi silahkan di download dan silahkan dibaca di sini ya. Ini saya kenalkan sedikit aplikasi Mendeley ya. Ya, jadi nanti silahkan self learning juga di sini ya. Jadi nanti di Mendeley itu ada nama Mendeley Desktop. Nanti ini bagaimana cara menulis citasi nanti. Yang mana ini harus terkoneksikan dengan Microsoft Word teman-teman sini sehingga bisa referensinya ada. Nah, di sini ada stylenya di sini ya. Nah, di sini ada Harvard Universitas Jember ya, University of Jember di sini ya, sudah ada dalam Harvard ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kerangka teori, kerangka konseptual dan hipotesa di sini ya. Kalau kerangka teori dan konseptual di sini ya adalah dasar konseptual dalam suatu penelitian ya. Penelitian berdasarkan teori dikatakan menjadi kerangka teoritis ya. Penelitian berdasarkan model konseptual dikatakan kerangka konseptual ya. Istilah kerangka konseptual dan kerangka teori sering digunakan secara bergantian, bergantung lah ya apa penempatannya nanti di sini ya. Kalau kerangka konseptual yaitu suatu skema yang menggambarkan hubungan antar konsep atau variabel yang akan diteliti dan diturunkan dari kerangka teori ya. Jadi intinya setelah bikin kerangka teori yang dasarnya dari bab 2 baru bikin suatu kerangka konseptual ya. Jadi bisa disajikan dalam bentuk skema, konsep, fishbone ya, yang bisa disertai juga narasi. Ya, jadi kalau pengertiannya menurut Bern dan Grove ya, abstrak ya, bisa dari struktur yang logik di sini ya, bisa jadi intinya bisa mendevelopment ya, mendasari suatu penelitian atau studi yang akan dilakukan. Ya, ini ya. Terus penyusunan kerangka konseptual ya. Jadi bedakan kerangka konsep dan kerangka operasional atau kerangka kerja ya. Itu ya, kumpulkan bahan dan seleksi antara hasil penelitian, konsep, teori ya. Terus identifikasi variabel, kategori independen, dependent, intervening ya, intervensi dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali jenis variabel nanti ya, nanti akan kalian pelajari ya. Mana itu variabel perancu, variabel moderator ya, independen, dependent dan sebagainya nanti ya. Sini penyusunan kerangka konseptual ya, bisa seleksi dan definisikan konsep ya. Yang kedua identifikasi teori yang digunakan ya. Terus gambarkan hubungan antar variabel ya. Hubungan antar variabel itu seperti apa ya? Bisa dari kiri ke kanan kalau dalam kita bahas membuat suatu kerangka konseptual, atau dari atas ke bawah ya. Itu ya kalau kita ngomong arah hubungan antar variabel ya dalam kerangka konseptual ya. Kalau posisi ya, pengaruh lebih besar ditulis terlebih dahulu ya, misalnya A terhadap B atau C terhadap D. Nah itu ya tulis dulu ya. Terus simbolnya seperti apa? Kalau diteliti ya garisnya garis lurus ya, garis lurus tanpa adanya ini ya, ada lekukannya ya di sini. Kalau tidak teliti bisa menjadi garis putus-putus di sini ya. Nah ini ya diperhatikan ya, panahnya putus-putus juga ya. Nah, kalau keterangan hubungan ya, pengaruh atau ada yang namanya sebab akibat ya. Kalau hubungan tak ada ininya ya, panahnya itu ya. Kalau pengaruh itu ada panahnya, kalau sebab akibat panahnya kanan kiri nanti di sini ya. Terus hubungan antar kerangka teori dan kerangka konseptual dan hipotesa. Ya ini kita asumsikan seperti ini ya. Kerangka teori itu lebih besar ya. Kerangka konsepnya lebih kecil di dalamnya. Nah, dari kerangka konsep ini kita memutuskan suatu hipotesa atau jawaban sementara dari penelitian. Ya. Jadi itu kalau kita melihat dari hubungannya ya. Hipotesis ya menjadi dugaan atau jawaban sementara atas pertanyaan atau rumusan masalah ya, sifatnya dangkal dan nanti akan diuji kebenarannya ya. Bersifat opsional ya, satu unit atau bagian permasalahan ya, bisa menjadi petunjuk dalam pengumpulan data, menganalisis ataupun menginterpretasi data ya. Sebagaimana uji hipotesisnya ya, bisa menyimpulkan suatu ilmu berdasarkan uji ilmiah ya. Dikatakan hipotesisnya diterima atau ditolak ya.
Uji hipotesis bisa menggunakan signifikansi dari nilai P ya. Bisa 0,05, 0,01 atau 0,001 bergantung ya signifikansinya menggunakan yang mana. Ya, ini bergantung juga dari penentuan tingkat derajat kesalahan dalam suatu penelitian nanti. Ya. Itu tujuan hipotesis ya. Selain menghubungkan teori dan kenyataan, ya bisa menjadi petunjuk interpretasi hasil dan alat pengembangan ilmu yang valid atau bisa menjadikan suatu penemuan yang baru. Terus bagaimana cara memperoleh hipotesa ya? Yang jelas dari suatu pengalaman, bisa menjadi teori dan juga bisa dari kajian pustaka atau dari literatur review yang sudah dibaca. Ini bisa memperoleh suatu hipotesa. Terus bagaimana sih ciri-cirinya dari hipotesis ya? Kalimat berupa kalimat deklaratif ya, jelas, sederhana, tidak ambigu. Landasan teorinya adekuat ya, menunjukkan korelasi dari dua variabel atau lebih ya. Merupakan jawaban tentatif atau sifatnya sementara. Memungkinkan dibuktikan secara empiris ya, bisa dibuktikan ya. Rumusannya khas ya, karena menggambarkan variabel. Terus dinyatakan sebelum penelitian dimulai ya, otomatis ya kalau sudah dilakukan ya bukan hipotesis lagi ya, udah jawaban dari penelitian itu nanti ya. Ini syarat-syarat dari hipotesis ya. Ya, jadi harus relevance ya, testability ya, compatibility ya, prediktif ya, atau simplicity. Ya, ini beberapa dari syarat hipotesis ini. Terus untuk jenis-jenisnya ya, jenis hipotesis ya ada yang hubungan asosiatif ya, hubungan kausatif penyebab ya, ada yang bersifat jenisnya sederhana ataupun kompleks ya, ada yang sifatnya mengarah dan tidak mengarah ya, ada yang berupa hasil dari ini ya suatu hasil dari penelitian yang biasanya menggunakan statistik ya, bisa dari hipotesis nul dan riset nanti ya. Ini tipenya ya, semisal ada hipotesis nul atau secara statistik ya H0, atau di sini hipotesis alternatif penelitian HA atau H1 nanti ya. Ini istilah dalam hipotesa di sini ya. Terus arah hipotesis ada yang one tail atau ada yang two tail di sini ya. Kalau one tail yaitu satu arah tanpa memperhitungkan besar kecil hubungan atau pengaruh antar variabel. Jadi kalau misalnya one tail nih, misalnya ada hubungan atau tidak, ada hubungan ya sudah, berhenti sampai ada hubungan. Kalau two tail ya dua arah dengan memperhitungkan besar kecil hubungan atau pengaruh antar variabel. Ya misalnya ada hubungan, terus hubungannya kuat atau lemah, ya pengaruhnya besar atau kecil. Nah itu nanti bisa diukur juga ya, bergantung di sini mau di one tail atau di two tail kan sini ya. Rumusan hipotesis yang adekuat ya prinsipnya menyangkut substansi atau hipotesis itu sendiri ya. Terus formulasi substansi ditentukan seberapa jauh dapat menjawab pertanyaan penelitian. Terus seberapa lengkap informasi teori atau fakta yang mendasari dari penyusunan hipotesa. Ini termasuk rumusan hipotesis yang adekuat. Bagaimana sih pembentukan dari suatu hipotesa ya, dari masalah, ada dugaan sementara, ada formulasi hipotesa ya dari jenis, tipe dan arah, diujikan hipotesisnya dan disimpulkan suatu hipotesisnya. Ya, itu proses dalam pembentukan hipotesis. Terus bagaimana dengan penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis? Ya, kuantitatif, kualitatif. Ya, tentunya di sini ada beberapa ya, nanti bisa kalian cek sendiri ya, self learning lah ya nanti ya. Kalau kualitatif perlukah hipotesis? Kalau deskriptif perlukah hipotesis? Ya, kalau yang eksploratif perlukah hipotesis? Ya, nanti ya bisa dicek ya, ada berapa jenis memang ya terkait hipotesis ya. Ya. Terus ya, kita bahas terkait kerangka teori ya. Nah, jadi ini contoh kerangka teori dari hubungan pengetahuan perawat tentang layanan prima dengan perilaku perawat dalam layanan prima. Di sini ya, ini contohnya ya dari faktor pengetahuan mempengaruhi ya pengetahuan perawat, ya motivasi seperti apa, ini dimaksud dalam kerangka teori. Nah, ini ya, ini terkait kerangka konsepnya ya. Nah, tadi kerangka teorinya, ini kerangka konsepnya ya. Apa yang diteliti ya dari faktor yang mempengaruhi dari pengetahuan
terhadap motivasi, terhadap sikap, ya. Terus ingin dilihat juga perilaku perawat dalam layanan prima. Ya. Terus bagaimana hipotesisnya di sini? Ya, di sini kan ada hubungan pengetahuan perawat tentang layanan prima dengan perilaku perawat dalam layanan prima. Ya, tinggal dicek nanti menggunakan apa. Ya, intinya ada hubungan atau tidak. Ya, kalau ada hubungan kenapa? Tidak ada hubungan kenapa? Ya. Ini terkait ini ya. Contoh lagi terkait kerangka teori. Ya. Pengaruh terapi psikoedukasi terhadap motivasi melakukan operasi katarak. Nah, ini ya lebih kompleks memang kalau kerangka teori ya. Jalurnya tapi jelas ya. Seperti apa dari teori pasien ya, motivasi di sini, penata laksanaan sampai terapi dan mekanismenya udah ada di dalam kerangka teori. Kalau kerangka konsepnya ya berarti lebih simple ya. Ini dari atas ke bawah ya. Jadi pemberian terapi psikoedukasi sangat pengaruh ya, dimotivasi melakukan operasi katarak sebelum terapi ya. Terus pasien katarak ya, terus motivasi melakukan operasi katarak sudah terapi psikoedukasi. Dilihat preposnya seperti apa ya sebelum diberikan psikoedukasi dan setelah diberikan psikoedukasi nanti diukur ya. Terus hipotesisnya seperti apa? Apakah ada pengaruh atau tidak yang jelas ya. Jadi jawabannya seperti apa ya, dicek ya, kalau ada pengaruh kenapa, tidak ada pengaruh kenapa ya. Ini contoh ya terkait penelitian selanjutnya yaitu tentang gambaran kinerja perawat di ruang rawat inap ya, suatu gambaran ya. Jadi ada gambaran di sini ada ini ya, faktor yang mempengaruhi kinerja, terus aspek penilaian kinerja perawat ya. Kira-kira kalau ini ada hipotesisnya enggak ya, gambaran kinerja perawat di ruang rawat inap? Kalau ada, bagaimana hipotesisnya nanti? Ya, silahkan bisa teman-teman pikirkan dulu ya, nanti bisa kita diskusikan ya setelah teman-teman paling tidak self learning dulu ya terkait hipotesa di sini. Oke, saya rasa cukup sekian terkait materi yang saya sampaikan ya. Jadi harapan saya di sini materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri untuk penyampaian materi ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.